Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Ratib itu bahasa Aceh. Ratib itu bahasa Aceh. Ibu-ibu hadirah kalau enggak paham ratib sirbe tanya sama Bunda Milda itu. Ratib itu zikir, Bu. Sirbe itu 1000. Apa yang kita zikirkan? La ilaha suaranya mesti kuat. Allah kan enggak tuli. Allah bukan tuli. Yang tuli itu kita, bukan Allah. Untuk apa kita berzikir kuat-kuat? Disebutkan di dalam kitab Sirur Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antara adab zikir, suara yang kuat, sautun qawiyun, la ilaha illallah. Orang kalau zikirnya kuat suara, kita suruh tidur dia nggak bakal bisa tidur. Betul Pak kan? Coba waktu subuh itu zikirnya suaranya sir. Itu cepat kali orang khusyuk itu. Tidur. Pukulan yang kuat, la ilaha illallah, ke kiri, illallahnya masuk ke dalam kalbu. Di dalam kalbu ini ada sifat 3 yang jelek, 1 yang baik. 3 tambah 1 berapa Ibu? 4. Apa itu 3 sifat yang jelek? Sabu'iyah, bahimiyah, anjing, babi, setan. Di dalam kalbu perlu kita zikirkan. Apa itu sifat anjing? Dengki. Apa itu sifat babi? Iri. Apa itu iri? Apa itu dengki? Iri, saya tidak senang si tisu ini atau si piring ini memiliki banyak nikmat Allah. Ada salak, ada jeruk, ada anggur, ada pisang. Nggak senang, iri namanya. Kalau kalbu tidak pernah kita zikirkan, atau tidak ada yang membimbing kalbu kita, yang membimbing kalbu itu sebenarnya Rasulullah. Ana abul arwah wa Adam Abu Bashar. Aku bapak ruh. Nabi Adam itu bapak manusia. Mana lebih dulu Ibu terciptanya Nabi Adam dengan Rasulullah? Duluannya Nur Muhammad, tapi zahir ke dunia duluan Nabi Adam. Aku bapak ruh, Adam bapak tubuh. Maka tubuh kembali kepada tanah, karena Nabi Adam berasal dari tanah. Ruh kembali kepada Allah, karena hakikat ruh adalah daripada Nur Muhammad sallallahu. Maka ketika makan itu sunnahnya baca selawat. Kenapa waktu makan anggur makanan orang Arab, ada penyebutan dalam Al-Quran, kenapa tidak dianjurkan selawat? Makan kurma, kenapa tidak dianjurkan selawat? Kenapa beras yang mayoritas Indonesia makan itu beras? Ibu-ibu makan beras atau enggak? Saya enggak. Saya makan nasi. Di saat orang tepung tawar, ada istilahnya tepung tawar. Sebab di Indonesia ada sebahagian itu dianggap bid'ah. Itu urusan dialah. Sebab kalau minta dalil ada, Rasulullah waktu menikahkan Sayyidina Ali dengan
Siti Fatimah ambil air, dia percik di belakang, di dadanya. Waktu tepung tawar itu ada beras padi kan? Kenapa beras padi? Kenapa enggak salak kena anggur? Oh, kampung saya Ustaz ada banyak kelapa sawit. Kenapa enggak kelapa sawit? Enggak. Itu bukan dapat berkah, dapat laknat, mati orang. Maka beras ditaburkan. Kenapa beras? Karena beras langsung tercipta dari Nur Muhammad sallallahu. Sama juga bunga mawar. Ada orang mandi bunga mawar. Bunga mawar juga sedemikian. Jadi Nabi Muhammad sekarang tidak ada lagi. Adanya wali-wali Allah. Maka Pak Haji Winarto wali Kepri. Semoga beliau bukan hanya memimpin, tapi juga menjadi wali Allah subhanallahu. Amin ya rabbal alamin. Wali itu tidak mesti alim, tidak mesti bisa baca kitab Arab, tidak mesti. Wali hatinya bersih daripada sifat anjing, sifat babi, sifat setan. Tajalli sifat yang ketiga namanya sifat Rabbaniyah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf. Ini waktu ada 5 menit lagi. 8 menit lagi, Apa? 15 menit. Nanti kita zikir lagi. Adi, ini pengajian nggak lama, Ibu. Nggak boleh lama-lama pengajian. Kan? Dikit-dikit aja, dikit-dikit lama-lama jadi mungkin. Itulah pantun saya yang saya dapat. Tadi Bapak Lurah dengar itu banyak pantunnya. Saya nggak pandai berpantun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke dunia ini untuk perbaiki akhlak. Itu jawaban anak SD. Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Itu sudah dari dulu-dulu orang paham. Tetapi di antara lain hikmah. Itu betul juga. Hikmah diutuskan Rasulullah ke dunia ini adalah lidinil kamil, untuk menyempurnakan agama Al-Quran, menyempurnakan kitab sebelumnya. Akhlak belum sempurna, disempurnakan oleh Rasulullah. Agama belum sempurna juga sebelumnya. Datangnya Rasulullah untuk menyempurnakan agama. Disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab. Ringkas saja hadis hari ini karena mengingat waktu. Siapa yang baca hadis? Ibu-ibu atau saya? Kalau saya ibu-ibu diam ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala bainama nahnu julus 'inda Rasulillah. Kami sedang duduk bersama Rasulullah. Dzata yaum, pada suatu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang, muncul di hadapan kami laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asarus safar.
Tapi yang anehnya tidak nampak bekasan perjalanan musafir daripada laki-laki ini. Dulu ndak ada mobil, ndak ada mobil Pajero, nggak ada mobil Carry, mobil angkot nggak ada dulu. Motor nggak ada juga. Adanya kuda, onta, kaki. Di saat datang orang yang orang itu tidak kita kenal. Pak Lurah kenal dengan saya? Tidak kan? Berarti saya bukan orang Batam. Saya orang Aceh. Maka laki-laki ini lam yura alaihi asarus safar. La yura alaihi asarus safar. Tidak nampak keringatnya. Tidak nampak bajunya sudah kusut dan sebagainya. Berarti ini orang jauh, orang jauh. Singkat cerita, dia duduk di hadapan Nabi, dia bertanya dengan beberapa soalan. Soalan pertama dia tanya, akhbirni anil iman. Muhammad, beritahu kepadaku apa itu iman. Dijabarkan oleh Rasulullah, iman itu ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, yang baik atau yang buruk datangnya dari. Setelah Rasul menjawab sadaqta, laki-laki ini menjawab, benar engkau Muhammad. Jadi para sahabat bingung, siapa laki-laki ini? Pertanyaan kedua, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku apa itu Islam. 5, dijawab oleh Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan solat, berpuasa, zakat, naik haji apabila mampu. Sadaqta, benar engkau Muhammad. Jadi para sahabat semakin keheranan. Pertanyaan yang terakhir, karena laki-laki itu enggak lama dia datang di hadapan Rasulullah, sama seperti saya juga. 4 menit lagi udah siap. Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila amwalikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pandang kepada rupa. Saya pakai baju warna putih, ibu-ibu ada pakai lipstick, make up warna-warna apa ibu pakai ini? Baju macam beragam, lipstick bermacam-macam merek, ya kan? Bedak ada tempel yang merah-merah di sini. Allah tidak pandang ke situ dan Allah tidak pandang kepada harta kita. Tetapi yang Allah pandang qulub, qalbu, hati. Maka hati kita harus bersih. Membicarakan hati bersih harus ada pembersih, yaitu kalimah la ilaha illallah. Maka kalau iman 6 rukunnya, Islam 5 rukunnya, ihsan itu berapa rukunnya? 2.
Di sini ada guru yang mengajar. Ajarkan kepada anak-anak rukun agama itu 3. Jadi anak-anak jangan dari SD dia bodoh, SMP bodoh, SMA bodoh, kuliah makin bodoh lagi. Saya pernah kuliah di kampus waktu guru dosen mengajarkan rukun agama, iman Islam saja yang dibahas, satunya lagi tidak dibahas. Nah, makanya agama sekarang melemah. Kenapa melemah? Karena tidak ambil lagi panutan dari Rasulullah sallallahu. Jadi ihsan itu cuma 2 rukunnya. Musyahadah yang pertama, menyaksikan Allah dengan mata hati. Yang kedua, muraqabah. Kalau kita tidak mampu memandang Allah, yang kedua, amalkan merasa dipandang oleh Allah. Ibu-ibu kalau jumpa dengan orang yang ibu-ibu segani itu, umpamanya bawahan bertemu dengan atasan, di saat bawahan kerja, atasan melihat ada bawahan kerja, atasan tidak melihat, beda enggak Bu? Beda kerjanya. Kalau ada atasan teliti, bagus kerjanya. Begitulah solat kita. Kalau solat tanpa merasa kehadiran Allah, solat itu asal-asalan aja. Tadi solat zuhur ingat pengajian. Paket, udah ingat paket dalam solat. Ingat COD ibu ini, ibu COD semua nih nampaknya. Banyaknya, bukan semua, banyaknya COD. Coba hati merasa dipandang oleh Allah. Allahu Akbar. Maka solat lebih nikmat. Kenapa? Karena Allah yang besar. Ibu-ibu pernah enggak sholat terburu-buru? Pernah? Kira-kira tenang enggak sholat? Namanya aja terburu-buru. Jadi tidak ada kenikmatan dalam sholat. Padahal sholat ibadah badaniyah yang paling tinggi setelah iman. Solat ibadah paling tinggi, solat kunci diterimanya semua amal. Bersedekah hari ini, ibu-ibu BKMT, Permata, beli anggur, semua nih. Kita kuraskan tenaga, ibu-ibu main kompang tadi pakai tenaga, semua kita banyak amal. Tetapi kuncinya solat. Maka ihsan ini nama ilmunya tasawuf. Kalau fikih nama ilmu, kalau Islam nama ilmunya fikih. Kalau iman nama ilmunya tauhid, mengenal Allah. Maka kita wajib hukumnya belajar tasawuf, wajib hukumnya. Maka kita jangan anti dengan tasawuf. Jangan dengar kalau ada orang bilang, untuk apa belajar tasawuf? Cukup kita belajar fikih aja. Itu omongan jahiliyah dulu, Bu. Untuk apa belajar tasawuf? Tasawuf itu sesat. Gila. Pernah dengar, Bu? Ada ibu-ibu di sini yang takut belajar tasawuf? Tasawuf ilmu ihsan. Ihsan ini merupakan ruh daripada iman dan Islam. Hidupnya iman, hidupnya Islam karena adanya ihsan. Seperti tubuh. Kenapa tubuh hidup? Ada ruh, kata Pak Lurah. Ada ruh, kalau ruh itu dicabut,
tubuh akan menjadi mati. Maka ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Kalau orang bertanya, apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu tata cara membersihkan kalbu. Dan ilmu tasawuf adalah tariqah usul ilallah, jalan sampai kita kepada Allah, jalan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau orang fikih memaknai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa meninggal? Si Fulan. Kita waktu kedengaran inna lillahi itu ingat kepada diri atau orang lain? Kebanyakan orang lain di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Fulan bin si Pulin sudah kembali kepada Allah. Pada semalam baru teleponan, semalam baru, kemarin kami baru jalan-jalan. Ingat orang, kalau orang tariqah, innalillahi dia bawa kepada diri, aku milik Allah. Aku milik Allah. Yang mana? Tubuh bukan. Tubuh milik si tanah. Maka kembali tubuh kepada tanah. Innalillahi, aku milik Allah. Yang mana milik Allah? Ruh kita. Maka ruh akan kembali kepada Allah. Tanpa belajar tasawuf, ruh kita akan buta. Wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang kalau di dunia buta, bukan buta mata. Mata nggak ada yang buta kita. Semua nampak kesalahan orang. Benar nggak, Bu? Itu pertanda mata kita tidak buta. Tetapi yang buta ruh. Kalau di dunia ruhmu buta, tidak dapat memandang Allah, maka di akhirat lebih buta lagi, lebih tersesat jalan. Maka kembali ke ranah kesufian. Belajar ilmu tasawuf wajib. Belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf, Bu, tentang amalan kita, mensahihkan amal. Ilmu fikih menjadikan solat sah. Tadi dibaca surah Al-Isra ya. Subhanallazi asra bi abdi. Tentang solat. Solat kalau kepingin sah belajar fikih. Ibu-ibu kepingin sah atau kepingin diterima solat? Jangan ada jawaban sah dan diterima. Jawaban orang pintar diterima. Jawaban orang setengah pintar sah dan diterima. Jawaban orang bodoh sah saja. Ibadah kalau sah, belajar fikih. Syarat yang benar, rukun yang benar, di mana niat, bagaimana niat, apa itu qasad, apa itu ta'arat, apa itu ta'in, belajar fikih. Kalau kepingin sholat diterima, belajar tasawuf. Sebab di dalam tasawuf kita tahu amal kita diterima atau tidak. Betul amal itu Allah yang terima. Kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Tetapi di dalam tasawuf ada tanda. Kenapa kita tidak tersesat datang ke masjid ini? Yang pertama ada jalannya. Yang kedua ada arah yang benar. Kalau kami datang belok kiri, naik ke atas. Tanda amal diterima atau tidak disebutkan di dalam tasawuf.
Maka saya nggak takut kalau di Batam menyampaikan amal solat itu ada yang sah diterima, ada yang sah tidak diterima. Saya nggak takut. Walaupun ada sebahagian yang menolak, nggak takut. Sebab dalilnya jelas dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un, solat tidak diterima, tapi sah. Al-Mu'minun, solat diterima. Maka oleh karena itu ibu-ibu, belajar tasawuf dan banyak-banyak kita memperbaiki hati kita dengan jalan berzikir kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung kita berzikir.